Baik, halo, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Putu Elvira Pratiwi dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 35. Pada hari ini saya akan mempresentasikan lanjutan presentasi dari teman saya kemarin, yaitu masih membahas tentang geometri bidang datar. Oke, di sini kita ada peta konsep. Jadi, di sini ada peta konsep nomor 3 dan 4, yaitu nomor 3, kedudukan garis terhadap garis dan bidang. Dibagi menjadi dua, yaitu kedudukan garis terhadap garis lainnya dan kedudukan garis terhadap bidang. Nah, yang keempat adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, kita mulai dengan nomor 1, yaitu kedudukan garis terhadap garis. Ada 4, yaitu garis berhimpitan, garis sejajar, garis berpotongan, dan garis bersilangan. Yang pertama ada garis yang berhimpitan. Gambar bisa dilihat di sebelah kiri ya. Dua buah garis dapat dikatakan berhimpitan apabila keduanya terletak dalam satu garis lurus sehingga tampak seperti sebuah garis saja. Di sini saya menyertakan dua contoh gambar. Jadi bisa dilihat di situ ada ruas garis AB yang berhimpitan dengan ruas garis BC. Sedangkan untuk ruas garis MN tidak berhimpitan dengan ruas garis OP. Kita bisa lihat di sini dia tidak nyambung ya. Makanya yang ruas garis AB-nya yang berhimpitan dengan ruas garis BC, sedangkan tidak sama halnya dengan ruas garis MN dan ruas garis OP. Oke. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada garis sejajar. Di gambar bisa dilihat di sebelah kiri ya. Dua buah garis dapat dikatakan sejajar apabila kedua gradiennya sama. Gradien itu kemiringan, sehingga kedua titik tidak akan pernah bertemu atau berpotongan meskipun diperpanjang. Syaratnya adalah mereka, kedua garis tersebut, berada pada bidang yang sama. Nah, saya ada contohkan dua gambar, yaitu gambar pertama, bisa dilihat di situ, dan gambar kedua. Nah, jadi gambar pertama merupakan dua buah garis yang sejajar karena gradien atau kemiringannya sama, sehingga dia tidak meskipun terus diperpanjang tidak akan bertemu atau berpotongan. Berbeda halnya dengan gambar kedua. Gambar kedua ini merupakan dua buah garis yang tidak sejajar karena gradiennya berbeda. Nah, nanti suatu saat kalau dia diperpanjang, dia akan bertemu dan berpotongan. Lanjut. Lalu yang ketiga, kita punya garis berpotongan. Gambar bisa dilihat di sebelah kiri ya. Jadi saya mencontohkan ada dua gambar di sini. Dua buah garis dapat dikatakan berpotongan apabila terbentuk suatu titik perpotongan dan sudut perpotongan serta terletak pada satu bidang. Nah, kita bisa lihat itu ada bidang ABCD dan bidang MNOP. Kedua garis berpotongan pada bidang ABCD karena ada titik perpotongannya, yaitu di titik E, bisa dilihat di sana ya. Dan yang selanjutnya untuk bidang kedua, yaitu bidang MNOP, kedua garis tidak berpotongan pada bidang MNOP karena tidak ada titik perpotongan, memang tidak ada. Jadi, yang merupakan garis berpotongan yaitu garis yang terdapat pada bidang ABCD. Lain halnya dengan bidang garis yang berada di bidang MNOP. Nah, yang selanjutnya ada garis bersilangan. Bisa dilihat gambarnya di sebelah kiri. Dua buah garis dapat dikatakan bersilangan apabila tidak ada garis terbentuk suatu titik terpotongan dan tidak terletak pada bidang yang sama. Jadi bidangnya berbeda ya. Nah, contohnya adalah gambar di kiri. Kedua garis pada gambar di samping adalah bersilangan. Lanjut. Nah, yang selanjutnya ada kedudukan garis terhadap bidang. Jadi, kedudukan garis terhadap bidang ini ada 3, yaitu garis terletak pada bidang, garis sejajar dengan bidang, dan garis menembus atau memotong bidang.
Nah, di sini bisa dilihat garis terletak pada bidang. Sudah saya sertakan dengan gambarnya. Jadi garisnya berada tepat di dalam bidang. Yang kedua, ada garis sejajar dengan bidang. Jadi, garis ini di luar bidang namun tetap sejajar dengan bidang. Dalam artian, apabila diperpanjang, dia tidak akan bertemu atau berpotongan. Lalu yang selanjutnya adalah garis menembus atau memotong bidang. Jadi dia memotong dari sisi atas ke sisi bawah. Saya sudah sertakan gambarnya di sana, bisa dilihat ya. Nah, yang selanjutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ada 3. Ada saling berhimpit, saling sejajar, dan saling berpotongan. Di sini bisa dilihat gambarnya. Yang pertama ada saling berhimpit. Bidang A dan bidang B berhimpitan. Nah, di sini bisa kita lihat itu terlihat seperti satu bidang saja, tapi itu sebenarnya ada 2 bidang, yaitu bidang A dan bidang B yang berhimpitan, kayak menumpuk gitu, makanya dia kelihatannya cuma satu. Yang kedua ada saling sejajar. Bidang A dan bidang B sejajar. Bisa kita lihat di sini, ya bahwa betul itu memang sejajar, karena apabila diperpanjang, kelihatannya tidak akan berpotongan atau bertemu di suatu titik tertentu. Dan yang selanjutnya adalah saling berpotongan. Bidang A dan bidang B saling berpotongan, bisa kita lihat di sini. Jadi itu seperti dia memotong, seperti menembus, begitu. Bisa dilihat di gambar ya. Lanjut. Nah, di penghujung presentasi tentang materi ini, saya sudah menyiapkan beberapa soal terkait materi yang telah saya presentasikan tadi. Di sini ada satu gambar yang memuat 3 pertanyaan. Jadi, pertanyaan yang pertama bisa dilihat di sebelah kiri. Tentukan ruas garis beserta pasangan bersilangannya. Yang kedua, hubungan dari garis DC dan CB adalah. Dan yang ketiga, apa hubungan antara bidang EFGH dan bidang ABCD? Itu bisa dijawab ya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menonton ini sampai habis. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada yang kurang. Atau mungkin ada yang bisa dikoreksi. Tolong dikoreksi ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bisa dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih.